Bab 3308. Tuan Xia yang penuh misterius. Tuan Xia terlalu sungkan. Sesuai janji, di antara semua benda berharga dalam Guzong, yang kamu inginkan boleh diambil dulu, sisanya milik keluarga Liu. Kata kepala keluarga Liu. Itu tinggal diatur saja. Sebenarnya aku tidak begitu tertarik pada benda-benda seputar pelatihan. Mungkin saja tiba saatnya nanti aku tidak akan mengambil apapun. Haha, Tuan Xia benar-benar sungkan. Benar itu, bagaimana mungkin membiarkan Tuan pulang dengan tangan kosong? Sebelum Tuan Xia selesai bicara, mata para kultivator pun berbinar, namun malah sengaja bersikap tidak enak hati. Sebelumnya Tuan Xia telah 3 kali membawa kultivator masuk ke tanah berbahaya, tetapi hanya mengambil benda-benda kecil yang tidak berharga. Jika kali ini juga seperti itu, mereka pun akan untung banyak. Tetapi semuanya, aku juga memiliki sebuah permintaan kecil. Di sepanjang perjalanan kalian harus mengikuti arahanku, bertindak sesuai apa yang aku perintahkan. Jika sampai melanggar dan tidak percaya padaku, lebih baik berhenti saja di sini, kata Tuan Xia dengan serius. Soal ini Tuan tenang saja, kami pasti mendengar semua arahanmu. Itu juga termasuk salah satu yang telah dijanjikan sebelumnya. Orang-orang pun mengiyakan sambil tersenyum. Baiklah, mari berangkat. Tidak banyak basa-basi, setelah menyampaikan beberapa hal penting, kepala keluarga Liu pun membawa orang-orang memulai perjalanan. Eric Qin dan Deviena Chu juga bergabung dalam kelompok besar, ikut memulai perjalanan. Setelah meninggalkan kota Shen, kepala keluarga Liu mengeluarkan sebuah perahu roh, membawa orang-orang naik ke atas. Perahu roh pun melaju cepat. Tiba pada malam hari, mereka mulai memasuki area jalur pegunungan. Saat mendarat lagi, semua orang telah tiba di perbatasan tanah berbahaya Guzong. Galaksi tersebar di mana-mana, meski larut malam, di atas jalur pegunungan yang saling bersambung dan menyatu masih saja penuh dengan kabut tipis. Sesekali, terdengar suara raungan yang dikeluarkan oleh iblis monster, membuat jalur pegunungan itu terasa semakin berbahaya. Tuan Xia, sekarang sudah larut malam, apakah kita perlu istirahat dulu baru melanjutkan perjalanan? Tanya kepala keluarga Liu. Tidak perlu, bagiku malam hari sama sekali tidak ada perbedaan. Kalian cukup ikuti yang aku katakan, tidak akan ada masalah, kata Tuan Xia dengan penuh percaya diri. Akulah yang berpikir terlalu banyak, tetapi Tuan Xia sudah begitu terkenal, pasti termasuk salah satu murid pejuang kebanggaan dari sebuah wilayah kan. Memanfaatkan waktu orang-orang berjalan di depan, kepala keluarga Liu mencoba menggali informasi. Kepala keluarga Liu, identitas tuan kami tidak boleh sembarang disebarluaskan, soal ini tidak perlu kamu tanyakan lagi. Tuan Xia tidak mengatakan apapun, sebaliknya pembantu yang ikut di belakang menggantikannya memberi jawaban. Anggap aku salah bicara, kata kepala keluarga Liu sambil tersenyum kecil. Sebenarnya tidak ada masalah, aku memang pejuang kebanggaan dari sebuah wilayah, tetapi untuk lebih rincinya sungguh tidak bisa aku sampaikan, kata Tuan Xia sambil tersenyum. Mengerti. Kepala keluarga Liu pun tersenyum, lalu menatap Tuan Xia dengan sangat dalam. Keluarga Liu sudah meneliti Guzong selama bertahun-tahun lamanya, namun wawasan yang dimiliki tetap tidak seluas Tuan Xia. Memikirkannya saja sudah bisa menarik kesimpulan, orang itu memang memiliki latar belakang luar biasa. Tetapi tidak bisa disampaikan, dan tidak tahu apa penyebabnya. Dengan sangat cepat orang-orang pun memasuki tanah berbahaya itu. Meski sama-sama dalam kawasan jalur pegunungan, tetapi suhu udara terasa turun hingga 5 derajat, seolah selalu ada bahaya dalam setiap angin yang berhembus. Senior Qin,
Entah Tuan Xia ini sungguh bisa diandalkan atau tidak, entah dia penipu atau bukan. Di tengah rombongan, Deviena Chu berkata pelan. Dia menyetujui tawaran Andreas Liu selain karena Eric Qin, juga karena ingin melihat apakah Tuan Xia sungguh sehebat yang dibicarakan orang-orang. Ada berbagai ancaman nyawa dalam tanah berbahaya, semua itu akan segera kita temui, contohnya pada jarak ribuan meter di depan, kata Eric Qin. Deviena Chu terkejut mendengarnya, sebelum sempat berbalik tanya. Semuanya, setelah tiba di depan, jangan lanjutkan perjalanan, ubah ke arah kiri. Di hadapan semua orang, Tuan Xia tiba-tiba berbicara. Mata Deviena sontak melotot, tidak menyangka yang dia katakan sama persis dengan yang Eric Qin katakan. Tetapi Eric Qin adalah senior yang amat dia kagumi. Apakah dia sungguh orang hebat? Kata Deviena Chu dalam hati. Teman seiman Chu, kamu tenang saja, Tuan Xia ini benar-benar hebat, mengikuti arahannya pasti tidak akan terjadi masalah. Di saat inilah Andreas Liu datang dengan mata menyipit. Kata pepatah, satu tingkatan kultivasi setara sebuah sungai panjang, wawasan dan kemampuan kultivator fase penilaian tidak mungkin bisa diimbangi seorang fase transendensi, dan mendengar kata ayah, Tuan Xia ini memiliki kultivasi setara satu penurunan, bukanlah tingkatan yang bisa aku tandingi, maka dari itu kita sama sekali tidak perlu merasa cemas. Intinya, kultivasi adalah satu-satunya yang terpenting, teman seiman jangan terpengaruh oleh godaan lain. Bicara sampai di sini, ujung mata Andreas Liu melirik Eric Qin beberapa kali. Eric hanya tersenyum datar, kelihatan jelas orang itu sedang menyinggung dirinya. Dia memanfaatkan identitas Tuan Xia demi membujuk rayu Deviena. Anak itu pasti merasa dirinya memiliki hubungan tertentu dengan Deviena Chu. Andreas Liu, aku mengerti maksudmu, kata Deviena Chu sambil menunjukkan ekspresi kaget. Maksudmu, memintaku meningkatkan selera, contohnya mengejar Tuan Xia. Andreas Liu tercengang seketika, hampir menggigit lidah sendiri. Itukah maksud dirinya? Maksudku kamu jangan memilih Eric Qin yang tidak berguna sama sekali, pilihlah aku yang bisa memberimu banyak keuntungan, hasilnya malah aku yang ikut terlewati. Bukan itu maksudku kultivasi memang sangat penting, tetapi ada unsur lain yang juga harus dicocokkan. Oh, maksudmu Tuan Xia tidak lebih baik darimu? Benar, tidak, maksudku. Andreas Liu hampir pingsan dipermainkan Deviena, sambil menyeka keringat di wajah, dia mencoba membenahi tata bahasanya. Kebetulan sekali di saat ini ada yang memanggilnya, dia pun memanfaatkan kesempatan melarikan diri. Eric Qin tersenyum, sebelumnya jarang berkumpul dengan Deviena Chu, tidak menyangka Deviena juga begitu licik dan pintar. Andreas Liu tidak menggunakan cara normal untuk menarik perhatian Deviena, sebaliknya memanfaatkan kekurangan orang lain, sifat seperti itu memang tidak pantas dibiarkan. Waktu berlalu dengan cepat. Sebelumnya Eric Qin melewati pinggiran jalur pegunungan menghabiskan waktu 1 hari. Kini langsung menembus hingga bagian inti tanah berbahaya. Bahaya di sekitar semakin lama semakin banyak, pergerakan mereka pun semakin terhambat. 3 hari berlalu, mereka tiba di zona inti dengan sangat memaksakan keadaan. Ada 3 buah jalur pegunungan yang menonjol di sana, mencakup wilayah sejauh ratusan kilometer. Dan udaranya terasa sangat lemah, berkali-kali ditemukan banyak celah dan pecahan yang dalamnya tidak terlihat oleh mata biasa. Setelah tiba di zona inti, barulah Eric Qin menyadari, masuk bersama rombongan keluarga Liu memang sebuah pilihan tepat. Di bagian luar, para kultivator bisa sembarang terobos, berjalan lurus menelusuri jalur yang sudah ada.
Hal ini juga tidak berbeda jauh jika dibandingkan Erik Kin berangkat sendiri. Tetapi tiba di dalam jalur pegunungan, tiba pada daerah-daerah yang terlihat jelas tidak bermasalah, Tuan Xia dan kepala keluarga Liu malah membawa rombongan berputar sangat jauh. Hingga tiba di bagian belakang daerah itu, saat menoleh kembali, baru terlihat berbagai bahaya bermunculan, sama sekali tidak pantas dilewati. Keluarga Liu memang pantas diakui sudah meneliti bertahun-tahun, kelihatannya kemampuan mereka sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Hal ini membuat Erik Kin menepis jauh pemikiran ingin berpisah dengan mereka. Tiba di sebuah titik yang tinggi, Erik Kin pun melihat ke arah depan. Dia dan rombongan kepala suku Li berangkat di saat yang hampir bersamaan, seharusnya orang-orang itu juga sudah memasuki tanah berbahaya. Hanya saja selama beberapa hari terakhir, Tuan Xia itu terlihat sedikit aneh. Meski sedang mengejar waktu, sepanjang perjalanan mulai dijumpai sebagian benda berharga dan rumput ajaib. Tetapi benda-benda itu sebagian besar diambil oleh orang-orang dari keluarga Liu, sisanya diberikan pada kultivator yang menginginkannya. Tuan Xia dan pembantunya sungguh tidak mengambil sedikit pun. Setelah menghabiskan begitu banyak energi dalam mengarahkan jalan, mereka sama sekali tidak tergerak untuk mengambil benda berharga di sana. Sungguh begitu berhati mulia. Bersambung.